Gue bilang juga apa saudara semuanya, kondisi Amerika ini kondisi yang benar-benar serba salah. Kemarin sudah dilaporkan mengenai data CPI atau inflasi Amerika Serikat yang sudah menurun ya, di bawah ekspektasi para ekonom. Konsensusnya itu 7,9 ya atau 8%. Ternyata data yang dirilis inflasi yang untuk bulan Oktober 2022 itu sudah agak turun melandai 7,7% year on year, membuat euforia di pasar. Bursa Wall Street naik kencang. Semuanya bursa saham di dunia ikut naik. Ya. Pasar keuangan menyambut baik itu, bahwa mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah mulai pelan-pelan keluar dari resesi. Ya, sampai indeks harga saham hari Jumat, indeks harga saham gabungan Indonesia hari Jumat terbang 1%, 1,2%, luar biasa. Semuanya pada hijau ya, menyambut baik laporan 7,7% inflasi Amerika. Tetapi perlu diingat bahwa itu masih sangat jauh ya. Angka itu masih sangat tinggi, jauh dari angka target dari Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, yang menargetkan langkah-langkah kebijakan kenaikan suku bunganya. Langkah-langkah hawkishnya itu masih tetap berjalan karena target inflasi itu adalah 2%. Ya, perlu Anda tahu bahwa target inflasi adalah 2%, sedangkan Oktober kemarin itu 7,7%, jadi masih jauh. Maka bulan Desember nanti pada meeting nanti Federal Open Market Community, Bank Sentral, The Fed itu pasti akan menaikkan suku bunga lagi. Ya, diprediksi bisa 50 basis point. Jadi masih tetap hawkish dan akan bertahan itu kebijakan agresif naikin suku bunga itu sampai dengan tahun depan. Dan suku bunga Amerika itu mungkin di atas 5%, bahkan sampai 6% target untuk tahun depan. Ya, yang sekarang sudah 4%, ya kemungkinan nanti pada akhir tahun ini Desember naik 50 basis point lagi jadi 4,5%, dan tahun-tahun 2023 mungkin bisa sampai 5,5% dan 6%. Nah, di saat kondisi seperti itu, dipastikan ekonomi dunia pasti bangkrut. Pasti akan mengalami penurunan perlambatan yang cukup tajam karena suku bunga Amerika cukup tinggi. Kecenderungan investor di dunia menyimpan uangnya dalam surat hutang. Pendapatan pasti. Surat hutang adalah salah satunya di dunia yang merupakan pendapatan pasti, fixed income. Anda bisa mendapatkan yield kuponnya, pasti dibayar. Karena bisnis sangat berisiko. Karena akan ada terjadi resesi lagi, resesi yang lebih panjang, lebih besar yang terjadi di awal tahun 2022. Amerika akan mendapatkan resesi yang paling besar. Makanya double deep recession itu akan terjadi. Dan jangan senang dulu pada pelaku pasar bahwa kondisi ini adalah kondisi rebound sementara dan akan jatuh lebih dalam lagi. Kenapa saya katakan gitu? Karena tanda-tandanya sudah jelas. Kemarin tanggal 8 November ya, hasil yang sudah sekarang baru lagi dirilis ya, datanya semakin hampir berakhir itu data yang dikeluarkan, itu data dari hasil pemilihan umum setelah ya 2 tahun sebelum pemilu presiden ya, biasanya dikatakan pemilu setelah di Amerika Serikat. Hasil yang sekarang adalah Partai Republik ya, Partai Republik itu sudah menguasai ya, sudah punya sudah menghasilkan jumlah kursi 211 dari 435 kursi di House of Representatives atau DPR-nya Amerika Serikat. Jadi dari 435 kursi yang diperebutkan, Republik sudah 211, sedangkan Partai Demokrat masih 192 kursi. Nah, tinggal sedikit lagi 200, siapa yang mendapatkan 218 kursi berarti adalah pemenang mayoritas. Nah, Partai Republik sudah 211. Jadi sudah bisa dipastikan di sini adalah mayoritas yang menguasai parlemen
nanti House of Representatives, DPR atau Senat Kongres di Amerika Serikat itu adalah Partai Republik, partai oposisi. Ya. Jika partai oposisi ini yang akan yang memenangkan parlemen ini, Kongres ini, maka akan terjadi sesuatu yang besar sesuatu yang akan terjadi di Amerika Serikat sejarah berulang kembali yang namanya gridlock. Ya, gridlock itu merupakan kondisi situasi yang terjadi ketika pemerintah Amerika Serikat tidak mampu lagi untuk menjalankan kebijakan ya atau meloloskan rancangan undang-undang akibat karena partai oposisi yang menguasai parlemen. Ya. Risiko ini sangat meningkat ya karena kita lihat hasil pemilu sudah pasti partai oposisi yang menang ya. Partai Republik yang akan menguasai itu parlemen. Hampir pasti terjadi. Hal ini bisa menghambat ya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya, karena Joe Biden itu berasal dari Partai Demokrat, partai yang berlawanan dengan Republik. Nah, hal ini bisa mengulangi sejarah seperti yang pada waktu yang terdekat ini adalah masalah klasik Amerika Serikat itu, yaitu kembali muncul yang dibilang akibat dari tidak shutdown itu atau penutupan kegiatan pemerintahan, layanan pemerintahan di Amerika Serikat ditutup. Itu pernah terjadi pada tahun 2018. Jadi akibat ditutup itu karena tidak adanya anggaran yang dikeluarkan, anggaran yang digelontorkan. Karena partai oposisi tidak merestui rancangan undang-undang, menandatangani atau menyetujui RUU, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut. Nah, ini terjadi ya. Kita lihat itu pada saat dikuasai waktu Presiden ke-45, Presiden Donald Trump ya. Waktu Presiden Donald Trump di era pemerintahan Presiden Donald Trump itu yang berasal dari Partai Republik. Nah, parlemen dikuasai oleh oposisi Partai Demokrat, dan Partai Demokrat itu tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dari Partai Republik yang menguasai pemerintahan. Akhirnya anggaran sementara itu yang diloloskan memang, tetapi hingga sampai akhir tahun tidak pernah keluar itu duit digelontorkan. Ya, hingga tidak ada kesepakatan sama sekali. Jadi anggaran itu fiskal tahun 2019 hasilnya pemerintah Amerika Serikat melakukan shutdown selama jadi itu shutdown yang terpanjang ya, karena selama 1 bulan lebih, jadi mulai tanggal 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019. Nah, shutdown tersebut merupakan yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat dan sangat berdampak cukup besar terhadap perekonomian Amerika Serikat. Ya, menurut data dari Congressional Budget Office atau CBO, shutdown tersebut berdampak ke perekonomian Amerika Serikat sekitar 800.000 tenaga kerja dirumahkan. Kemudian belanja negara ya, belanja pemerintah federal juga menjadi tertunda. Nah, jadi berdasarkan kalkulasi Congressional Budget Office itu CBO, kerugian yang diderita oleh Amerika Serikat sebesar 11 miliar US dollar atau setara dengan rupiah kalau 15.600 itu 172 triliun rupiah. Dan juga angka ini telah membuat kerugian 3 miliar US dollar atau 47 triliun rupiah hilang secara permanen selama-lamanya. Dengan kejadian itu, maka produk domestik bruto Amerika Serikat juga ikut terpangkas. Hal ini tentunya akan sangat memperparah nanti. Maka resesi itu yang mungkin dikatakan tidak terjadi, maka akan lebih dalam terjadi pada saat di tahun depan nanti setelah
partai oposisi, Partai Republik berkuasa. Nah, jika Partai Demokrat itu berkuasa, maka memang dengan mudah ya, kalau Partai Demokrat menguasai parlemen atau House of Representative DPR, dengan sangat-sangat mudah itu pemerintah Amerika Serikat bisa memberikan respon terhadap resesi yang terjadi ini. Ya, dengan cara pastilah digelontorkan stimulus-stimulus ya dari Partai Demokrat karena presidennya sama, parlemennya juga sama dari Demokrat, jadi dengan gampang menyetujui rencana anggaran yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden ini, maka stimulus-stimulus itu pasti digelontorkan, disetujui ya, berupa bantuan langsung tunai atau jenis-jenis bantuan finansial yang lainnya yang bisa membuat negara itu berbalik dari keadaan resesi. Sementara jika Partai Republik yang berkuasa, maka ada kecenderungan besar mereka akan melakukan pembalasan sejarah pada tahun 2018 di mana saat Presiden dari Partai Republik Donald Trump kebijakannya ditolak oleh Nancy Pelosi oleh mereka yang dari Partai Republik yang berkuasa pada saat itu. Jadi kecenderungan hal itu pasti dilakukan kembali, dibalas. Maka resesi yang terjadi di Amerika Serikat makin tambah berat jika sudah pasti Republik menang ini menguasai DPR dan Senat. Maka inilah kondisi-kondisi yang akan terjadi. Jadi Anda seperti yang sudah saya katakan bahwa itu pasti ada resesi yang lebih panjang lagi. Dan itu sudah kelihatan di chartnya. Maka Anda jangan main-main dengan futures trading. Maka Anda harus, saya sarankan di sini ada peluang terbesar adalah Anda sekarang untuk solusinya untuk dari masalah-masalah ini semuanya, dari kebangkrutan ekonomi dunia, resesi Amerika yang masih panjang terjadi di tahun depan, membuat mata uang US dollar akan terbang tinggi lagi, rupiah kita akan melemah, mata uang rupiah itu akan merosot tajam. Anda itu dengan secara tidak langsung Anda telah miskin. Karena nilai uang Anda merosot itu, maka Anda harus, solusinya cuma satu adalah trading di futures market. Futures market. Berulang-ulang kali saya katakan itu. Karena futures market adalah yang paling ideal. Bisnis yang paling ideal. Silakan Anda email saya sudah sertakan email di bawah ini. Anda harus email saya. Saya akan jelasin kepada Anda, bagi Anda yang masih awam tentang apa itu futures market. Dan juga yang paling penting di sini adalah Anda yang sudah trading di tempat lain di futures market, tetapi di broker-broker yang kagak jelas itu, mendingan Anda harus cepat-cepat keluar. Karena Anda dipastikan di scam tahun ini. Karena ini pasti Anda akan mengalami masalah besar. Karena penipuan akan terjadi di tahun ini karena kekeringan likuiditas. Silakan Anda bergabung dengan broker Bapepti. Izin Bapepti yang saya sudah sediakan di link broker di deskripsi di bawah ini. Nah, ini peluang yang saya katakan bahwa resesi itu pasti terjadi lagi dan kondisi lebih panjang, lebih gawat akan terjadi. Mungkin di bulan Desember ini atau akan terjadi di tahun 2023. Anda harus antisipasi dari keadaan bahaya ini. Harus Anda segera antisipasi ini. Ya, ini masalah yang paling besar, dampaknya yang paling besar sekali. Anda harus segera cari solusinya. Karena jangan Anda melihat data inflasi ini bahwa semua bursa saham naik, semua naik, dolar melemah. Tetapi Anda harus tahu bahwa lihat itu Bitcoin dan cryptocurrency sudah habis kering, jatuh dalam terus. Itu kenapa? Sudah ada kekeringan likuiditas di sini. Sudah ada kekeringan likuiditas. Ya, Anda harus berpikir itu. Orang sudah kesulitan keuangan, maka mereka menjual itu aset-aset yang tidak berguna itu, seperti Bitcoin dan cryptocurrency, untuk mendapatkan cash. Ya, karena kondisi data-data itu hanya sementara. Itu data yang sudah dikeluarkan masa lalu. Seperti data yang inflasi 7,7% Amerika Serikat itu data bulan Oktober. Bulan November ini harga minyak naik, inflasi akan naik lagi. Itu bisa kembali lagi, inflasi akan meninggi lagi. Dan seterusnya. Apalagi yang paling gawat ini yang saya katakan ini, bahwa akan terjadi potensi gridlock ini karena partai oposisi, Partai Republik akan membalas kejadian pada saat tahun 2018 mereka itu tidak disetujui anggarannya oleh parlemen Demokrat. Itu akan dibalas.
Maka kalau dibalas nanti di tahun depan, maka kalau jika pelayanan pemerintah Amerika tutup, gaji-gaji tutup, karyawan dirumahkan semuanya, anggaran belanja pemerintah di stop misalnya dalam sebulan atau 2 bulan, maka itu memperparah kondisi ekonomi Amerika Serikat. Begitu logika yang saya sampaikan kepada Anda semua. Anda berpikir cerdas secara logika. Dan hal-hal ini akan terjadi. Di Amerika itu sering begitu. Oposisi tidak akan menyetujui apa yang kebijakan yang dilakukan oleh partai pemerintah. Itu di Amerika sangat-sangat fair, ya. Berseberangan. Bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mau siapapun presiden, oposisi pun setuju-setuju saja. Ya, itu beda, ya. Nah, jadi Anda harus antisipasi ini. Perlu saya kasih tahu ini karena ini penting. Ini masalah penting, masalah resesi besar yang akan terjadi nanti. Dan itu sudah kelihatan kan tanda-tandanya. Inilah hukum alam. Kalau Partai Demokrat yang menang, maka itu semua akan berjalan mudah. Pasti ada stimulus-stimulus yang keluar. Tetapi sekarang sudah dipastikan Partai Republik yang menang. Maka nanti ada G20 pertemuan besok ini selesai G20 itu tanda-tanda gawat di depan. Nah, sekarang ini masih senang-senang mereka kumpul-kumpul ya, gathering. Mereka bicarakan yang baik-baik saja. Tetapi setelah itu bulan Desember sampai seterusnya masalah pelik, masalah berat, masalah ya, perang-perang. Jadi habis ketemu bercanda, ngomong baik-baik, senang salah. Setelah itu Cina serbu itu Taiwan. Korea Utara serang, pokoknya perang itu akan berkecamuk lagi. Maka perang dunia ketiga itu pasti terjadi. Harga minyak terbang lagi. Harga minyaknya akan terbang tinggi karena US dollar sudah sangat melemah ya. Jadi mungkin sekarang ini. Jadi harga minyak akan terbang lagi tinggi karena ini sudah akan masuk musim dingin bulan depan ya 21 Maret sampai 21 Maret tahun 2023, maka di saat-saat itu minyak akan tinggi terus, membuat inflasi makin tinggi. Maka tahun depan itu suku bunga Amerika itu kalau bisa sampai 6-7%, maka pecah, Babel itu pecah, bursa saham akan hancur luar biasa. Dan rupiah kita kalau memang 18.000 itu mungkin lewat jauh itu di tahun depan. Ya, udah pasti itu. Kondisi gawat akan terjadi. Jadi yang saya sampaikan di sini supaya Anda antisipasi. Itu tadi cuma satu. Saya ulang lagi, itu futures market. Hanya futures market lah yang bisa Anda bisa mengakumulasi modal yang besar. Ya tentunya semua peluang itu harus Anda ahli di bidangnya. Tidak serta-merta begitu saja. Nah, untuk itu Anda perlu, kenapa saya katakan bergabung di link broker di bawah ini, supaya saya membantu Anda. Saya memberikan sinyal-sinyal terbaik kepada Anda. Jika Anda percaya, jika Anda tidak percaya, silakan Anda di broker-broker yang kagak jelas itu. Nanti Anda akan menikmati hasil di broker-broker yang kagak jelas itu. Oke? Ini yang saya sarankan kepada Anda. Semua pilihan di tangan Anda. Ya. Nah, sekarang juga dengan kondisi ini harga emas logam mulia juga berbalik naik positif ya. Karena harga minyak dunia akan naik juga. Segera juga Anda harus menikmati di logam mulia emas. Dan jangan lupa, kalau Anda mau yang konservatif saja, yaitu jangan lupa US dollar tetap akan terbang tinggi ya, karena suku bunga makin hari makin tinggi. Yang pasti secara logika, secara akal sehat, secara teori ekonomi, secara fundamental, investor besar, bukan investor keceng ya, investor kacangan, investor besar pasti ingin yang aman. Yang aman adalah pendapatan pasti. Pendapatan pasti, yang paling pasti adalah cuman carilah negara yang paling kaya, produk domestik bruto paling terbesar di dunia, yang paling aman di dunia adalah Amerika Serikat. Maka mereka memburu surat utang Amerika Serikat itu, apalagi suku bunganya sangat-sangat tinggi. Itu sudah pasti. Mereka tidak akan memburu surat utang China itu. Mereka tidak akan memburu negara-negara yang bermasalah itu. Tetapi Amerika yang diburu. Itu logika. Itu fundamentalnya. Itu safe haven. Jadi itulah peluang yang saya kasih tahu kepada Anda semuanya. Ya, solusinya itu. Hanya itu dan hanya itu saja. Silakan email saya dan join di link broker di deskripsi bawah ini. Sukses untuk Anda.